Jangan mentang-mentang kayak jagoan ya, ini saya bisa laporin ke polisi. Gak enak Cici ya, itu tangannya sampai dilemparin batu, ikan. Disuruh. Tadi dulu, kenapa? Nih ngeliat, hah? Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Hai, assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Aduh, lagi di mana ini? Lagi biasanya opening nggak ada duduk di atas kasur kayak gini, Pi. Benar. Kenapa kita ada di kamar? Karena kita lagi ngumpat. Kita umpet-umpetan kenapa sih? Kita lagi ngumpet. Ini sekarang kita ada di kamarnya Kakak Abi. Nah, kemarin kita udah ngerjain Aldo dan kawan-kawan. Sekarang kita mau ngerjain Pak Agus Cita. Oh, giliran Pak Agus Cita kita kerjain ya. Karyawan kita yang paling lugu, yang kalau dikerjain tuh, Papa pernah ngerjain gara-gara burung hilang tuh sampai nangis. Ngapain nangis kamu? Nutupin kesalahan kamu? Kemarin aku nggak begini pak, bener. Aku jalanin seperti biasa pak semua. Tapi kenyataannya mana burung aku hilang. PS bapak nuduh semua buang. Lucu banget karena banyak banget yang request kerjaan Pak Agus dong, pengen tahu dia gini. Nah ini udah lama banget, itu udah setahun lebih. Nah sekarang kita mau ngerjain Pak Agus lagi. Mau ngerjain Pak Agus Cita lagi ya. Jadi gimana nih Pi Nah ngerjainnya? skenarionya adalah, jadi gini, kita udah ngeriset. Pak Agus Cita punya anak 2, Hasri sama Dandi, itu anaknya Agus Cita. Cita sayang banget sama anak-anaknya. Nah yang mau kita permasalahkan adalah si Dandinya. Kita udah riset, Dandi itu punya pacar namanya Sally. Anak kita, si Hikam, karena deketin pacarnya si Dandi yang bernama Sally, Dandinya marah, digebukin ceritanya. Anak kita digebukin sama Dandi. Nah kita ini ke rumah Agus Cita, minta pertanggungjawaban. Kita bawa salah satu keluarganya Agus Cita agar dia percaya. Nanti pas kita telepon dia percaya ada suara salah satu anaknya. Anaknya nanti yang ceritanya lagi kita bawa adalah Hasri, anak pertamanya. Sekarang Hasri udah ada di sini ya. Hasri udah ada di sini, udah kerja sama bareng kita. Hasri, sini Hasri. Nah, teman-teman yang tahu Pak Agus Cita ya, ini anak pertamanya dan Pak Agus baru punya cucu ya dari Hasri ya. Iya, ampun. Hasri, kita minta izin mau ngerjain ayah ya. Iya Pak. Nggak apa-apa ayahnya dikerjain. Nggak apa-apa, udah sering. Di rumah juga. Hasri, jadi ceritanya gini Sri. Ceritanya sekarang kita lagi di rumah sakit nih. Iya. Kita lagi di rumah sakit nyembuhin si Hikam yang habis digebukin sama si Dandi. Ngajak Hasri. Ngajak Hasri, Iya. ya. Pertanggungjawaban perwakilan keluarga, oh ikut jangan sembarangan. Nah, ntar kita telepon. Kita mau telepon. Nah, ngondisiin Pak Citanya gimana? Nah, sekarang Pak Cita seperti biasa dia lagi di area rumah nih, dia lagi kerja. Dan dia paling nggak bisa ditelepon saat Ada kerja. yang ngambil gambar nggak di bawah? Ada. Oke. Nah, jadi Pak Cita ini orangnya disiplin banget kalau kerja. Iya, Sally ya. Iya. Hasri nggak bisa di tiap Nggak bisa telepon nggak diangkat kan? ditelepon. Jarang diangkat kalau nggak di WA dulu. Tuh, jadi kalau mau nelfon Cita harus WA dulu baru dia bisa mengangkat. Karena dia nggak pernah kerja bawa HP. Maka itu sekarang akan dikondisikan bagaimana agar Cita megang HP. Kita punya salah satu tim kita namanya Dova. Ini Dova. Jadi Dov, tugas tuh gimana caranya Cita megang HP baru gue telepon. Jadi kemarin kan Pak Cita minta video promo tuh, Oke. yang konten dia bonus ke pasar. Oke. Nah, saya belum kirimin tuh. Nah, saya mintain Pak Cita mana sih HP-nya, saya kirimin dulu. Kemarin saya kirimin gagal. Saya yang terima aja, saya pegang HP Pak Cita gitu ya. Bang dan telepon, saya kasih ke Pak Cita. Pak Cita ada telepon nih. Ah yaudah. Gitu, Nah jadi semua komunikasi lu gue denger kan. Siap. Jadi udah kapan waktunya gue telepon. Nah sekarang kita tersambung nih. Ini HP ini sedang tersambung video call sama HP-nya Adli di sini. Ntar Adli standby. Lihat kondisi di TKP. Buat mengetahui kondisi di TKP by phone ya. Oke, kita akan hubungi Pak Cita sekarang. Nah ini nomor yang kita pakai. Ini nomornya Aam, sahabatnya Teh Santi. Am, mana Am? Oh ini dia nih. Am,
Karena di rumah ini tinggal nomornya Aam nih, yang belum Pak Cita punya. Nomor gue udah punya dua-duanya, Mami udah punya ya. Aam akan aman. Pinjam nomornya sebentar ya. Siap. Oke. Ini berapa passwordnya? Udah di off. Udah. Oke. Sekarang waktu yang paling. Video promo. Coba gua record tuh. Mana aku kirim gagal. Ini udah tersambung. Oh, udah tersambung. Tersambung Cita. Ini di ruangan. Oh, ruangan samping. Iya. Tuh. Oke, kita telepon sekarang. HP udah di tangan udah Pak. Oke. Ini aku pegang. Kita akan telepon pakai nomornya Am 08. Dia lagi malas sekali. Oh yang bodoh. Mau manggil, nggak akan hasilnya. Ini bentuk wifi juga. Enggak, nomor biasanya saya nggak bisa telepon. Enggak, yang WA bisa kayaknya. Nah, udah online. Itu terlihatkan di. Nah, itu masuk tuh. Teleponnya. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Duduk tuh kan apa? Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Pak Agus. Kok nggak kedengeran? Halo. Selamat siang doang. Halo. Dengan Pak Agus. Oh iya, ini dari siapa ya? Halo, Pak Agus. Ya. Ini saya Pak Broto nih. Oh, Pak Broto. Jadi Agus Broto dong. Jangan bercanda Pak Gus ya. Ini Pak Gus. Saya sekarang lagi di rumah sakit. Ya. Saya lagi di rumah sakit. Anak saya dipukulin sama anak Pak Agus Cita nih. Situ HP-nya situ. Oh iya. Sini biar mama aja yang ngomong. Halo Pak Gus. Ya. Pak Agus anaknya namanya Dandi ya? Ya benar. Pak Agus kalau punya anak dididik yang benar ya. Oh iya. Di mana tuh di daerah mana? Halo. Halo. Sekarang di rumah sakit. Rumah sakit Citama. Sekarang anak saya di rumah sakit Citama. Itu ketemu Dandinya di mana? Halo. Tadi saya ke Dandinya rumah. di mana? Ketemu Dandinya. Di Albas. Halo. Di sekolah. Di Albas. Dani nggak sekolah, dia udah bekerja. Iya, ketemunya di sekolah tapi di Albas. Oh. Jangan mentang-mentang kayak jagoan ya. Ini saya bisa laporin ke polisi. Bapak punya anak tuh dididik ya. Anak saya habis ini dipukulin ini sama anaknya Pak Agus nih, sama si Dendi sama teman-temannya. Sekarang di rumah sakit 9 jahitan kepalanya nih. Ya udah Pak, nanti saya nanti ke rumah sakit Pak, saya mau lihat anak Bapak dan saya juga sedang komunikasi sama anak saya nih Dandi nih. Halo nih, ini ada anak Bapak nih. Tadi saya ke rumah Bapak di Citayam. Coba Dandinya mana? Ini ada anak Bapak antri nih. Dandi nggak ada. Saya ketemu antri, saya bawa dia ke rumah sakit. Ya mana aslinya? Nih. Halo ya. Ayo bisa pulang dulu apa enggak sih sebentar ya? Ini nih Dandi ada aja ya ampun. Mama lagi masak. Astagfirullahaladzim. Gak enak Cici ya. Itu palanya sampai dilemparin batu, ikan. Karena mama lagi jagain kios, kalian masak. Sampai nangis dia, ada aja dah. Ya udah Cici tunggu di situ dah tuh, mama lagi masak, besok mau selamatan, aduh. Ini orangnya minta 2 juta ya. Mama udah nggak ada duit. Iya itu dia dijahit palanya. Yang di dekat pasar.
Oh ya udah. Aduh nih emaknya mau ngomong nih, marah-marah. Palanya bocor itu. Pak. Palanya bocor itu, palanya bocor. Ya Bu, saya ngaku salah Bu. Ya, saya ngaku salah. Ya nanti saya usahain biayanya. Iya Pak, saya tahu Bu. Ini musibah Bu, kita nggak merencanakan semua. Iya Pak, saya tahu Bu. Ini kan musibah Bu, kita nggak menghendaki Bu semua. Makanya Bapak tuh punya anak dididik Bapak. Bapak tuh mesti bisa ngedidik anak, jangan sampai nyalakain anak orang. Ngerti Bu, ngerti. Semua orang tua juga keinginannya mau begitu Bu, maunya mendidik, mau yang benar, yang baik. Cuma kan kembali lagi Bu. Nah, itu aja Bu ya saya mohon maaf. Ya nanti saya ke situ Bu, saya akan tanggung jawab. Pak, halo. Ya Pak. Palanya bocor ini Pak. Ini buat jahit palanya aja. 2 juta Pak. Ya Pak ya. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Ini saya lagi nunggu nih palanya dijahit nih, mana benangnya habis. Emangnya begalak itu Pak anaknya Pak ya? Ya, belum pernah sih Pak, baru ini Pak, baru ini dia kejadian seperti ini baru ini Pak. Ini Pak ya, saya kasih tahu Pak ya. Hah? Tangannya patah nih, mau pakai apa? Pakai kaso? Hah? Pak ini mau dijahit palanya ini, saya nggak punya duit ini. 2 juta, tangannya 6 juta. Harus ada duit sekarang. Mau kalau nggak dijahit bisa dilem, cuman lama sembuhnya. Udah Pak, nanti diurus sekalian pakai BPJS. Iya Pak, ya makanya kalau kita banyak ngobrol juga di sini nggak jalan keluarnya gitu. Saya akan coba ke sono nemuin Bapak gitu. Pakai BPJS gimana maksudnya? Ya udah prosedurnya nanti kita ngobrolin sama-sama gitu tentang kejadian gitu di rumah sakit. 8 juta ada nggak? Halo? Pokoknya harus sekarang. Iya makanya kalau kita ngobrol terus sih nggak udah Pak. Makanya saya. Ada waktu 2 jam ini saya tungguin ini. Ya udah. Ya. Udah gitu aja Pak ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Dia pasti nyariin gue nih. Kita lanjutin aja. Pasti dia nyariin gue curhat. Karena perlu duit. Oke, ya, dia pasti nyari gue. Mau berarti tahan aja kan, nggak boleh kemana. Paling ntar kita nggak buka pranknya ke sini, ada Hasri di sini ya. Ini mereka berdua sama istri sama anak lagi pada masak. Saya siapin 10 juta. Besok selamatan. 10 jutaan. Kamu ada nggak tabungan 10 juta? Dua pala aja. Ada Pak Cita, kita bikin konten. Oke, ini sepeda listrik. Nih, ini sepeda listrik kita yang baru nih guys. Nah jadi kalau gue sepedahan itu gue charge, sebelum gue charge kita ini bisa simple. Kenapa sih gue lagi syuting? Aku mau cerita. Kenapa? Ini ceritain udah patah. Kalau kamu gak percaya, nih anak kamu nih si Asri. Saya bawa, saya ke rumah kamu, nyamperin ke rumah kamu, ada Asri nangis di kamu. Nih Asri ngomong sama Asri. Asri ngomong, Asri nangis. Asli beneran? Kamu bener Asri. Asri nangis, iya, Asri lagi bantuin mama buat keselamatan. Ada orang datang dan ini ngumpulin orang nih ya di rumah sakit nih, istrinya marah-marah. Bilang jahitan, katanya kakinya patah ini, kok dipukulin sampai kayak gitu. Setahu aku Dandi kan gak pernah berantem Pak, seumur umur. Masalah apa ributnya? Pasti masalah.
biasa lah anak muda gitu, perempuan apa-apa. Masalah cewek. Iya. Cewek ini siapa maksudnya? Tadi sih ada kedengaran namanya yang jatuh Shirley gitu. Shirley itu siapa? Pacarnya Dandi, dengar-dengar. Bener? Kamu kenal? Kalau kenal sih pernah ke rumah gitu. Ada yang namanya Shirley. Ini bahaya loh. Kalau ya udah sekarang kamu temuin aja, minta maaf, jelasin, udah selesai. Itu Pak, dia minta biaya. Kalau situ dibilang 2 juta. 2 juta buat apa? Biaya jahit, sembilan jahitan atau apa? Buat jahit? Jahit palanya. Ini lagi dalam rumah sakit. Yang kedua, bapaknya ngomong lagi, ini tangannya apa kakinya yang patah. Itu nggak bisa langsung kalau dilem gini-gini. Pokoknya cerita tentang penyakit yang patah itu. Total keseluruhan di total sama dia 8 juta. Dalam jangka waktu 2 jam kamu harus ke sono. Terus ya udah kamu terus kamu mau gimana sekarang? Cepetan. Aku harus lekas Pak. Udah berangkat aja. Ya udah, tinggal berangkat aja. Jadi aku mau uang Pak, mau pegangan. Pegangan. Berapa? 300, udah aku kasih 300. Total keseluruhan 8 juta Pak. Mau ngantar gini aja, kamu kesana dulu, minta akreditasinya bilang tinggal ntar bayar gitu. Iya lagi itu harus siapa tuh dia nipu atau gimana, bayarnya ke rumah sakit yang ke orangnya. Belum tahu tempat kronologi ceritanya gimana. Kamu bawa cash 8 juta? Si Dandi taruh di ATM aja. Hah? Dandi taruh di ATM. Mau transfer Maksudnya maksudnya. uangnya. Transfer. Jangan main asal transfer kalau. Transfernya ke ATM aku. Jadi aku megang ATM-nya aja. Yaudah ya kamu ikut dulu ya. Aku kasih cash aja, Pak. Nih. Nih aku kasih uang cash nih. Oh, tapi uang yang di sini. Oh, yang di sini aja kan. Jadi minta maaf. Disuruh. Tadi dulu, kenapa? Nih ngeliat. Hah? Kenapa? Ngapain kesini? Orang Cici disuruh. Siapa? Suruh Kak Denny. Mama lagi repot. Apa? Sekarang mau kemana? Mau ke rumah sakit. Kerjain ya. Kerjain kamu kalau aku jantungan Pak. Untuk aku ke jantung kan masih kolesterol doang. Itu kerjain aku, lihat dulu penyakit aku nambah nggak? Bahaya itu kalau aku jantungan gimana? Bahaya Bu, besok gitu Pak ya kalau ngerjain aku. Kamu aku kerjain. Dandi mah sekarang sehat. Orang lagi kerja. Ini yang dibilang di rumah sakit emang di sini. Tadi yang teleponan itu aku, yang laki aku, yang ibunya ini Hasri, ini benar ada kamu. Jadi Hasri bekerja sama. Saya percayanya ke kamu, saya kurang percaya. Kakak diem aja ngasih tahu. Balik mondar mandir. Tadi kakak mondar mandir tuh bawa laptop. Ya ampun Pak Cita perasaannya gimana Pak Cita? Bapak kok seneng banget Pak ngerjain aku Pak. Kemarin gitu waktu burung. Gimana perasaan kamu? Udah waktu burung. Kenapa? Ngerjain aku. Ngerjain aku lagi. Yang lain nggak ada Pak. Yang lain dong Pak. Kemarin kan Aldo udah Cici ada. ngapain kemarin? Orang disuruh Cici. Mama lagi repot. Cici nangis. Tolong ya Cici. Pulangnya mana mama lagi repot. Dia dititip sama mama. Bener banget.
Apa ketawa bukan berpikir. Gimana Pak? Perasaannya gimana Pak Gimana Cita? kamu kacau nggak pikiran kamu? Ya kalau kita flashback ke belakang ya kayak kemarin di ngerjain di burung, udah banyak utang, ada yang hilang ya sama ini, timpalnya UMR lah, standar UMR sama beban berat ini, udah punya utang mau utang lagi, bapak seneng banget kok Pak diutangnya. Kamu stres kaget nggak waktu dibilang palanya bocor? Kaget lah Pak, udah dari 2 juta nambah ya. Oh, Iya, 8 juta, 8 juta. nambah. Ya udah 10 juta Tangan dah. kaki patah. Pakai BPJS katanya. Pakai BPJS. Itu yang ngomong menangnya habis, tuh kaget. Menangnya habis. Kalau menangnya mau habis. Benangnya mau habis. Kayak suara Patino. Terus, Kayak suara Patino. Aku tadinya semua mau di lab nih yang murah ya. Aku udah curiga, Cici, aku kecurigaan aku tuh Langsung hilang. tuh ini suara ini. Entahlah namanya suara anak ya, kadang kalau kita di mana-mana mendengar suara yang sama tek, batin tuh tek, kayak suara anak aku, suara anak aku, padahal bukan gitu. Udah, terus tadi kamu selama bolak-balik ada kamera yang ngikutin kamu. Sadar nggak? Tadi ada Ilham tuh. Enggak Ilham sadar ya? standby Enggak, ngambil. dia sih moto-moto kita ya. Nah, iya. Padahal kagak moto. Pura-pura dia tuh padahal ngerekam. Enggak, biasanya enggak pernah dia minta foto sama aku, kok tumben-tumben. Kayaknya Denny Cagur minta foto. Tumben-tumbenan Pak. Iya. Kita aku belum pernah foto sama kamu. Di kamar dia, Cici ketawa. Lagi minta foto. Aku senang kalau dia ketawa, dia nyanyi, karena Nah, terus itu kegembiraan dia. Terus tadi Cici pertama datang di kamar bawah kita umpetin. Kamu ke sana, kamu aman di area belakang, Cici kita naikin ke sini. Cici kita naikin ke sini, baru kita opening segala macam ngerjain Cita. Tadi kita semua nelponin kamu, marahin kamu dari kamar ini. Nah tadinya mau langsung ngebongkar kamu, nyamperin, sambil nelpon, tapi skenario aku rubah. Aku pura-pura lagi review sepeda, karena kamu harus bawa duit, pasti kamu nyarinya ke aku. Iya. Nggak ada orang lain yang kamu cari. Kalau lu Tadinya mau dipinjemin dong, susah nebok celengan dulu. kamu kepikiran langsung ini, ngomong lagi kepada ini. Iya Pak, aku udah, aduh gimana? Udah muka badak dah. Pikiran aku kan muka badak, masa kucing sama kodok nggak mungkin. Ya udah, Cita kita minta maaf, kita udah ngajarin Cita. Ya. nih ibunya tadi yang marah-marah. Tapi namanya itulah kasih sayang seorang ayah ya sama anak ya. Pasti apapun akan dilakukan ya Pak Cita ya. Seperti halnya Pak Cita tadi ya, di saat ada di kondisi seperti itu dia harus cepat nyari jalan keluar buat menolong anaknya. Betul gitu. Pak Cita, insya Allah semua anak-anak Pak Cita mah soleh solehah, nggak kenapa-napa ya, semuanya bagus, rezekinya baik. Karena Pak Cita ngedidiknya dengan baik. Iya. Cita maaf ya, Hasri maaf ya, ayahnya dikerjain. Ya udah ya teman-teman teteh semuanya, alhamdulillah lega ya Pak Cita ya, alhamdulillah ya. Tenang ya. Gimana itu kejadiannya? Ya udah, sampai ketemu lagi. Terima kasih udah lihat video ini. Assalamualaikum. Dadah. Dah.